Baik sahabat budaya, sejumlah informasi tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan acara Kabar Pagi, obrolan santai Barik Bahasa. Namun sebelumnya sahabat budaya, kita ikuti dulu Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, angklung adalah alat musik tradisional Indonesia dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Setiap angklung menghasilkan satu nada, sehingga permainan angklung dilakukan secara berkelompok untuk membentuk melodi. Angklung dikenal secara internasional dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, melambangkan kekayaan budaya serta semangat kebersamaan dalam masyarakat Sunda. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali di program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 15 November 2024 ya. Sahabat budaya, kita akan membahas tentang Mappa Siti Najah. Mappa Siti Najah ini kami angkat topiknya karena ada berita yang diturunkan di program 1 RRI Makassar dari tim pemberitaan Radio Republik Indonesia mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dan tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apakah sudah sesuai dengan adanya kenaikan iuran ini dengan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh BPJS. Karena Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan berencana menaikkan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada pertengahan 2025. Kebijakan ini menarik perhatian karena akan menambah pengeluaran dan dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Seperti halnya sasaran warga masyarakat Kecamatan Sangkaran misalnya, Mustadi Raup, kemarin dimintakan tanggapannya ikut khawatir terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kenaikan iuran ini berpotensi menimbulkan berbagai penolakan karena dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat di luar Makassar dan wilayah-wilayah lain yang ekonominya lebih rentan. Ia juga menyoroti masalah pelayanan yang tidak selalu sebanding dengan biaya iuran. Nah, tentu diharapkan bahwa pemerintah bisa mengkaji sebelum menerapkan kebijakan tersebut dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini, karena jangan sampai kebijakan ini menjadi beban berat bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, silakan sahabat budaya, untuk Anda yang mau berkomentar seputaran topik kita terkait dengan kegiatan BPJS ini, iuran rencana BPJS. Nah, kemudian ada berita kedua sahabat budaya mengenai sejumlah sekolah di Sulsel juga telah menerapkan uji coba makan siang gratis di sekolah. Jadi seperti baru-baru ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming meninjau uji coba makan siang gratis di SD Negeri 103 Impres Hasanuddin Makassar. Dan merespon hal ini juga orang tua murid asal Makassar mendukung, yaitu Nisa mendukung program tersebut karena selain anak-anak mengkonsumsi makanan sehat guna mencegah stunting, juga dapat meminimalisir biaya belanja atau jajan anak di sekolah. Di sisi lain juga berharap agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak ada permainan harga terhadap menu yang disiapkan. Selain itu ia berharap agar program ini dapat segera terrealisasi di semua sekolah. Jadi ada dua topik ini sahabat budaya. Tentu kita tarik dari sisi Mappa Siti Najahnya. Kira-kira program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini ada rencana kenaikan iuran BPJS, kemudian rencana uji coba makan siang gratis ini sudah dilaksanakan, dan mengingat bahwa banyak juga ada harapan orang tua di sini bahwa betul-betul nanti bisa meminimalisir uang jajannya anak sekolah. Dan ini tentu kalau diberikan makanan sehat dan gratis di sekolah ini untuk menghindari juga makanan-makanan yang tentunya biasanya anak sembarang jajang ya. Nah, ini menarik sekali nih sahabat budaya. Dua program tentu menurut sahabat budaya Siti Najah Mappa Siti Najah. Jadi ada kearifan lokal kita bahwa Mappa Siti Najah itu adalah kesesuaian ya. Artinya ada kesesuaian yang tentunya diharapkan dari
dari timbal balik ini program. Ada program makan siang gratis, kemudian ada rencana program kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nah, silakan sahabat budaya komentar di 0811 400 9250. Paling baik ditinggal
Akbulo si Batam paki reso tamat tapu nania sannan ni pusakai. Ibarat seperti sebatang bambu, kita harus bekerja keras secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Boya rikalukua, rikalongkon tak ge noa, ilalam mintu, sikit deka nama lakbang. Carilah di dalam kelapa yang tak berisi. Mungkin isinya hanya sedikit, tetapi cukup. Maknanya, carilah rezeki yang halal dan berkah. Carilah ilmu yang bermanfaat dan aplikasikan serta amalkan untuk kebahagiaan kita, untuk dunia dan akhirat. Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tadi sudah kita lewatkan satu lagu mengawali jumpa kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan tentunya kita membahas tentang program-program pemerintah ini. Ada dua hal yang menarik ini kita bahas mengenai makan siang gratis. Sudah diuji coba juga di Kota Makassar dan juga Maros. Kemarin ada kunjungan dari Wakil Presiden. Kemudian ada rencana kenaikan iuran BPJS. Nah, kita bahasnya dalam hal sisi budaya. Mapasitin aja, mapasiangka. Halo, Assalamualaikum. Kita coba terima dulu penelpon. Ya, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa dan di mana? Saya Haji Marsuki. Pak Haji Marsuki. Sehat? Iya. Sehat Pak Haji? Sehat walafiat. Masya Allah, itu yang diharapkan. Iya. Itu kalau kita Yang sebagai pertama, penyiar. Cuaca cukup terang. Iya. Menghindari menerangi bumi dan menerangi diriku. Masya Allah, nikmat apalagi? Alhamdulillah. Nikmat apalagi yang engkau dustakan? Iya, apalagi yang kami dustakan. Ya, di kemajuan jiwa. Masya Allah, Pak Haji. Ar-Rahman. Kan hari Jumat. Iya, betul. Jadi kita harus geram sedikit. Betul. Tapi saya tidak lama, Dinda. Iya, lama-lama juga. 3 menit cukup. Iya, jadi Mau kita positin aja. perlunya saja. Iya. Nah, kadang satu pokok saya persoalan mengenai makan siang. Iya. Apa itu makan gratis? Makan siang gratis. Ya. Jadi itu persepsi masyarakat sampai dengan saat ini dikiranya untuk semua. Ya, hanya untuk Iya. anak sekolah. Tapi kalau kita lihat anak sekolah itu bagus sekali. Ya, satu hal bahwa tentu acara ini dikemas dengan rupa, tetapi harus diawasi juga bagaimana spesifikasi daripada yang ditetapkan. Itu dia. Tentu ada yang bertanggung jawab penuh terhadap persoalan seperti ini. Iya, kan begitu, ada standar pelayanan. Iya, itu terus kita kawal, kita awasi siapa saja yang diberikan, bagaimana mennya misalnya dan seterusnya. Itu yang penting. Karena ini kan sebuah proyek besar. Bayangkan kalau yang saya pahami ada 71 triliun rupiah yang disiapkan dalam anggaran itu untuk makan gratis yang ditujukan kepada anak-anak kita anak sekolah. Nah, tentunya dampaknya kepada keluarga ada. Ya, karena kenapa seorang orang tua yang anaknya sekolah tidak lagi berpikir untuk memberikan sarapan kepada anaknya. Nah, itu dia. Itu bagus sekali. Kalau dari berita yang kedua ini mengenai iuran BPJS. Itu iuran BPJS kan sudah dihitung. Iya, ada yang hitung itu kali-kalinya dan bagi-baginya oleh lembaga-lembaga yang terkait, saja dewasa oleh DPR dan seterusnya. Dan itu
BPJS itu dari kita untuk kita, dia bergulir. Jadi sifatnya adalah membantu kepada mereka. Iya, kepada mereka yang belum mampu dan ada tarifnya kan. Iya, jadi kalau mengenai kenaikan BPJS, ya tentu karena sudah diputuskan oleh pemerintah, kita terima saja. Karena itu sudah mulai kajian-kajian secara kajian-kajian yang berorientasi kepada seluruh aspek yang dibutuhkan. Iya, itu. Nah ini kalau tidak apakan peraturan pemerintah, peraturan itu harus ditaati oleh warga atau masyarakat, karena dari kita untuk kita. Ya, walaupun dalam perjalanannya tentu ada hal-hal yang kurang, itu terus kita perbaiki demi untuk mencapai tujuan. Iya, saya kira demikian. Saya cukup 3 menit berbicara karena memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Kalau ini kan pendapat, ya, kalau keliru mohon dimaafkan. Kalau ada yang baiknya bisa dipikir-pikir dan diterima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki di Telkomas ya. Iya. Silakan di belakangnya lagi di 0811 400 9250. Untuk Anda yang mau bergabung silakan Sobat Budaya. Kita masih membahas tentang 2 isu yang atau berita yang diangkat di pemberitaan ini mengenai program makan siang gratis untuk siswa anak sekolah ya. Kemudian rencana kenaikan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2025 ini rencananya di tahun pertengahan 2025. Jadi mungkin ini ya masih agak-agak lama prosesnya, tapi rencana ini mudah-mudahan nanti diimbangi dengan sesuai dengan sebanding lah iuran dengan fasilitas yang didapatkan dari pengguna jasa kesehatan atau BPJS Kesehatan ini. Silakan di 0811 400 9250 untuk Anda yang mau komentar Sahabat Budaya 2 topik yang kita bahas di pagi hari ini terkait isu rencana kenaikan BPJS, harga iuran BPJS dan juga program makan siang gratis. Tentu banyak hal yang juga diharapkan oleh masyarakat, khususnya orang tua siswa, dengan adanya program makan siang gratis ini. Paling tidak makanan anak-anak juga bisa terjamin ketika pergi sekolah. Kemudian yang kedua bisa mengurangi uang jajannya anak-anak sekolah ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak tentunya lebih terpantau sehingga bisa mencegah yang namanya stunting ya, kalau diberikan makanan siang gratis dan bergizi tentunya. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Opo Amran dari Kabupaten Wajo, Puang Amran. Selatan. Iya, apa kabar ta Puang Amran? Sehat? Iya, kabar Bosi lado naonnya. Kabar Bosi reda. Iya, mami mako kepaja si Bosi. Alhamdulillah. Iya, macak kecek si le. Macak-macak si Oh, macak-macakan ya, alhamdulillah. Iya. Macak ada tuh. Berarti biar cuaca ini mapasitin aja tong ini, artinya ada hujan, ada cerah. Oh iya. Nah, sama halnya kita pagi hari ini bahas tentang program pemerintah makan siang gratis. Kemudian ada juga rencana pemerintah menaikkan harga iuran BPJS di tahun 2025 ini. Kira-kira nih mapasitin aja enggak nih? Adanya program makan siang gratis ini diharapkan masyarakat, khususnya anak sekolah, bisa istilahnya terjamin lah makannya di sekolah. Kemudian makanannya pun juga bergizi. Bagaimana menurut Pak Puang Amran? Kalau menurut saya ini, kalau mapasitin aja makan gratis ya wajar ya. Ya. Wajar kalau misalnya pemerintah mau terapkan itu makan gratis itu kan, itu memang jurusan pemerintah. Misalnya ekonomi yang paling bawah itu misalnya mau makan gratis, misalnya anak sekolah kan itu wajar supaya anak sekolah misalnya sehat fisiknya ya, untuk makan gratis. Tapi saya rasa kalau misalnya yang kedua ini BPJS akan dinaikkan, saya rasa ya kita setuju aja. Yang penting ini yang BPJS ini iurannya akan dinaikkan sesuai dengan keputusan dari Menteri Kesehatan dari pusat ya.
karena ini kan Ambo kalau misalnya BPJS ini dinaikkan, Pak, pasti sangat membebankan masyarakat ekonomi lemah. Ya, artinya karena itu kan kebutuhan sehari-hari sangat disulitkan oleh masyarakat yang ekonomi lemah, apalagi BPJS mau dinaikkan itu sangat banyak masyarakat itu sangat tidak setuju menurut saya. Karena begini, kalau misalnya memang pemerintah ingin menaikkan BPJS, ya lebih baik misalnya BPJS-nya Ambo Ruslan dinaikkan, karena mungkin ada gajinya kan setiap bulan. Kalau kita kasihan ini masyarakat, kita kerja tak cuma menggali sumur atau naik menyelam di sungai, itu sangat memberatkan sekali bagi pemerintah. Jadi sarapan, tapi kalau bisa aslinya diratakanlah, maupun pemerintahan atau maupun masyarakat biasa tidak usah dinaikkan menurut saya, karena itu kan masing-masing saling membutuhkan, semuanya punya namanya keluarga masing-masing untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu menurut saya, Mbok ya. Jadi harapan ini kepada Menteri Kesehatan ini digaji kembali ini masalah kebijakan ini supaya masyarakat tidak terlalu dibebankan menurut saya. Demikian Ambo, lanjut tugas kita semua, kita selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Puang Amran di Wajo, tepatnya di daerah Siwa, Kecamatan Siwa kalau nggak salah namanya itu ya. Baik, selanjutnya sahabat budaya, kami masih tunggu penelpon selanjutnya di 0811 400 9250. Mapa sitin aja, artinya ada kesesuaian ya, artinya sitin aja lah. Rencana kenaikan iuran BPJS tentu harus sitin aja dengan fasilitas yang didapatkan masyarakat. Jadi ada harga, ada kualitas pastinya. Kemudian makan siang gratis juga ini, semoga juga harapannya tadi masyarakat ini dari Bu Nisa, bahwa semoga dengan adanya program ini mencegah stunting juga, meminimalisir biaya belanja atau jajan anak di sekolah. Tetapi tentunya menu-menunya juga harus diperhatikan ya, disiapkan begitu. Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Ambo Ruslan. Bari Basa toje mi Bunda. Sehat. Bari Basa toje mi di. Iya. Bagaimana menurut tak ini Bunda dua isu yang kita angkat di pemberitaan ini oleh RRI Makassar berkaitan dengan program makan siang gratis ini sudah diuji coba kemarin di Makassar, di Maros, datang langsung wakil presiden. Kemudian di tahun pertengahan 2025 juga ada rencana kenaikan BPJS ini. Yang mana dulu kita mau komentar ini? Tentang program makan siang untuk siswa-siswa dari SD sampai SLA ya. Mudah-mudahan sampai perguruan tinggi juga. Mudah-mudahan program ini sampai 5 tahun ke depan tidak berubah. Ya, tidak berubah, tetap sama seperti dari awal, bahwa isi dari kotak tersebut semua lengkap, ya, sampai 5 tahun ke depan, ya, tidak akan berubah. Dan targetnya itu harganya sekian per dos, tetap sama, jangan dikurangi. Jangan dikurangi, jadi tidak ada kesempatan untuk yang nakal-nakal itu mendiskon daripada harga yang sudah ditentukan dari presiden dan wakil presiden, bahwa sekian harga per kotaknya ya, Mbak Ruslan. Ya, itu harapannya masyarakat, karena kalau kita dengar di radio tadi, di berita itu orang tua merasa puas, merasa puas bahwa program makan siang untuk anak sekolah itu memang sudah memuaskan dan sangat membantu orang tua. Yang mudah-mudahan sampai 5 tahun ke depan itu saja. Amin. Jangan berubah. Kemudian tentang kenaikan iuran BPJS. Ini baru rencana ini Bunda, pertengahan 2025 ya. Ya, itu baru rencana memang. Tapi kalau saya sih berpikir sebaiknya jangan dinaikkan dulu, karena masih banyak masyarakat kita yang memang betul-betul tidak mampu itu, Mbak Ruslan. Kalau dinaikkan lagi bagaimana? Banyak kan yang sampai menunggak, dan ada juga yang tidak pernah. Ini saja belum dinaikkan, banyak yang menunggak.
Nah itu dia. Iya. Bagaimana kalau setelah dinaikkan? Ya. Kalau saya sih sebaiknya ditinjau lagi. Pantas tidak ini dinaikkan karena kondisi keuangan masyarakat itu tidak semua sama. Ya. Saya itu Ambar Ruslan 30 tahun lebih itu dipotong gaji saya punya suami tidak pernah saya gunakan. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak dipakai Bunda tuh. Berharap tidak pernah saya gunakan. Nanti tahun 2020 itu Ambar Ruslan baru dimulai. Baru saya aktif menggunakan karena memang sudah saatnya untuk digunakan. Kalau saya berdoa mudah-mudahan tidak dipakai, artinya sehat terus ya. Berharapnya sih begitu. Jangan digunakan supaya dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Itu padahal itu Ambar Ruslan bayangkan kalau golongan 4 dipotong berapa tahun, berapa puluh tahun. Waduh. Tidak pernah, ini kita tidak pernah tahu dan tidak pernah ada penyampaian bahwa iuran BPJS Anda terpotong tiap bulan itu sekian. Dari awal jadi PNS, ASN sampai pensiun tidak pernah ditahu itu Ambar Ruslan bahwa sekian dipotong tiap bulan. Pokoknya tadi mau bersih. Dan itu pun sekian puluh tahun kita tidak pernah gunakan karena kita masih sehat. Nanti setelah seiring bertambahnya usia itu terpaksa lah digunakan. Itu pun kalau kita lihat konsultasi dokter berapa juga, dikasih obat generik berapa juga harganya obat. Kalau kita mau artinya kita tidak takabur bicara Mbak Ruslan ya. Betul. Itu kalau dinaikkan lagi kasihan bagi yang tidak mampu. Seandainya ada yang menunjang bahwa nanti dibayarkan tiap bulan. Barangkali masyarakat semua mengiyakan. Perlu juga kapan ini Bunda dia istilahnya kalau memang ada begitu. Ini juga mungkin diharapkan oleh masyarakat supaya ada penghapusan denda. Supaya ini kodong yang sudah tambah menumpuk. Karena banyak ini orang yang tambah menumpuk tidak mampu bayar, akhirnya tambah setiap harinya, setiap bulannya bertambah terus istilahnya tunggakannya. Kalau dalam satu rumah itu 6, 7 atau 8 orang satu rumah, ibu bapak dan anak, itu berapa harus dibayar tiap bulan? Kalau menunggak sampai 5 bulan berapalah itu yang harus dibayar? Karena pernah ada kejadian begini yang Ambar Ruslan. Ada pasangan suami istri, tiba-tiba kan istrinya lagi hamil, tapi janin dalam rahimnya itu tidak berkembang. Tiba-tiba dia merasa sakit, dia ke rumah sakit itu ternyata harus dioperasi karena ini bayinya tidak berkembang, akhirnya dioperasi. Sebelum dioperasi diperiksa BPJS-nya ternyata 5 bulan menunggak. Jadi ada 500-an itu, bukan hanya 5 bulan itu kayaknya menunggak, ada 500-an itu semuanya yang dia harus bayar dan itu harus dilunasi sebelum istrinya dioperasi. Nah coba bayangkanlah. Coba kalau misalnya dikasih petunjuk bahwa biarlah istrinya dioperasi, belakangan menyusul harus lunasi itu BPJS-nya. Tapi ini tidak Ambar Ruslan, harus lunasi dulu baru istri dioperasi. Coba bagaimana kalau sudah dalam keadaan gawat, kalau misalnya memang tidak punya uang untuk melunasi ininya BPJS-nya, nah coba bagaimana lah. Itu kan kasihan juga. Tapi jangan juga peserta BPJS jangan juga sengaja menunggak kan? Karena ini juga pernah ada yang dialami oleh peserta BPJS ini. Dia kecelakaannya tapi kecelakaan tabrakan, bukan kecelakaan tunggal. Itu katanya tidak ditanggung oleh BPJS kalau kecelakaan kalau bukan tunggal, artinya maksudnya jatuh sendiri atau apa toh. Nah, dia kan ditabrak, jadi dia katanya larinya ke Jasara Harja. Artinya ada beda istilahnya beda pengurusan kalau misalnya ditabrak. Memang saya dengar seperti itu, kalau kecelakaan tunggal tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi mudah-mudahan masih bisa ditinjau lah dahulu sebelum diberlakukan tahun 2025 agar peserta BPJS yang tidak mampu itu merasa lega dan tidak jadi buah pikiran bagi mereka. Apa yang kita mau makan, apa yang dipakai mengongkosi anak-anak ke sekolah, pokoknya banyak lah Bang Ruslan. Jadi sekali lagi mohon kiranya ditinjau lagi, jangan langsung dinaikkan walaupun nanti ikan ini
Ini sudah November, Desember, sisa berapa hari lagi sudah masuk tahun 2025. Oh, mau masuk 2025 Pak Ale ini. Tidak dirasa. Tidak sampai terasa 1 bulan lebih lagi. Iya. Okay, jadi saya kira seperti itu dari saya, Mbak Ruslan, ya. Mudah-mudahan ada peninjauan kembali untuk kenaikan tarif BPJS. Makasih Mbak Ruslan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Sopi. Jadi hal yang menarik di sini adalah memang adanya program makan gratis ini khususnya untuk anak-anak sekolah Sahabat Budaya membuat orang tua paling tidak senang ya, karena paling tidak ada jaminan makanan bergizi lah di sekolah. Karena dulu itu pernah juga, saya ingat dulu waktu saya masa sekolah itu pernah dikasih bubur, cuma tidak setiap hari. Kalau nggak salah itu setiap hari hari Jumat biasanya makan bubur, dikasih susu, datang ke sekolah. Jadi kita juga sebagai anak sekolah semangat pergi sekolah. Nah, apakah nanti juga selain menjamin istilahnya kesehatan bagi anak-anak, mencegah stunting, juga menambah motivasi anak-anak datang bersekolah ya, karena itu tadi ada penyemangatnya, datang dikasih makan enak, dikasih makan gratis ya di sekolah. Baik Sahabat Budaya, kita hadirkan dulu kelong berikut ini. Kapan ajari lagi. Oh male, oh gua, oh maunti.
Bajikan anjingnya lai yang male Ganjang waktu Katina doena Lani boni kapan Ajari lagi Oh male Oh buah Lania wajah tue Sinisai agan-agan kuma Jainan namo lepa unti Sinisai lompok utomo dua Esiratan toma nagadok nikah Igate tonjing kana lompok konai anak Satu bangun tingko siagam pindu Hingga angapa jane male kabarak ni serenge Katena memang pa lagi parungga Oh male Oh buah Eko bangun Oh male Prin, bisa minta tolong nggak? Minta tolong apaan dulu nih? Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang? Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin. Prin, bisa ketemuan nggak? Wah, maaf Dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk. Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar? Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih? Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah. Hutang semudah meminjam, tapi jangan sampai memutus tali pertemanan. Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih. Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi? Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala. Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh. Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi. Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui. Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya. Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri. Hah? Maksudnya gimana? Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis. Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya? Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri. Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar diri kalau suka sama orang. Ya, itu mah kamu.
Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan Dek ya. Jangan. Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tadi sudah kita hadirkan 2 lagu dan kami kembali membuka line telepon untuk Anda memberikan tanggapan atau opini terkait topik kita pagi hari ini. Mau pasitin aja. Ada 2 isu atau topik yang diangkat oleh pemberitaan berkaitan dengan rencana kenaikan iuran BPJS dan juga ada program makan gratis bagi anak sekolah. Ini sudah dicanangkan ya sahabat budaya. Sudah ada uji coba, tinggal nanti harapannya bahwa ini tetap berlanjut sampai 5 tahun ke depan dan tentunya menunya sama, tidak ada perubahan dan tentunya estimasi harganya sudah pun disiapkan. Baik, silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Jadi kegiatan uji coba ini sudah banyak dilakukan di beberapa kota dan kabupaten ya sahabat budaya, termasuk di Sulawesi Selatan ini ada kunjungan Wakil Presiden untuk program makan siang gratis untuk anak sekolah khususnya di Sulawesi Selatan. Ada Wakil Presiden datang langsung meninjau dan memastikan program ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Dan termasuk ada beberapa sekolah yang sudah dikunjungi, yaitu diantaranya di SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin. Nah, tentu ini ada hal yang menarik dengan adanya program ini, karena memang sebenarnya dulu-dulu itu pernah ada kegiatan seperti ini, tapi di masa kepemerintahan Pak Prabowo ini program andalannya itu adalah makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Tentu disambut baik oleh orang tua siswa, paling tidak bisa memberikan jaminan makanan sehat ataupun mengurangi jajan sembarangan anak-anak di sekolah. Karena itu tentunya terpantau bagi gizi anak-anak sehingga nantinya bisa mencegah yang namanya stunting. Silakan sahabat budaya, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Bisa juga bergabung lewat WA. Silakan yang mau bergabung lewat telepon, lewat WA boleh, ataupun juga meninggalkan komentar di fanpage-nya Pro4 atau di chat RRI Digital. Anda bisa membuka aplikasi RRI Digital, nanti Anda bisa bergabung memberikan informasinya di 0811 400 9250.
sesekali. Baik sahabat budaya, sudah jam 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti dulu Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang tidak hanya mengajarkan teknik bertarung, tetapi juga nilai-nilai kedisiplinan, keberanian, dan pengendalian diri. Di Jawa Barat, pencaksilat memiliki gaya khas Sunda yang memperlihatkan gerakan lincah dan ekspresif. Selain sebagai keterampilan bela diri, pencaksilat sering ditampilkan dalam upacara adat dan acara budaya, menjadi simbol warisan budaya yang dihormati dan dilestarikan. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara
sesungguhnya. Kita itu beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia. Cani-cani cinananku mengirikan apa mika panggalku nuero rinak janji cina ciniku asek reri kau. Sing kalenu sana nyanurinake kuni tanjaku tuna alasaku aule andi pasang-pasang anginku pagiling sai nyawa nama rinake natabako bacaan sanu lomponan kuno andi anjo mangeri kalengku ikau jiri nyawaku nakai napa simbana naku padong koko ku sundrang risurang nikah sile porang natabako bacandi manari boko pa nanusa salia mingka kuaseng kalenu sana nyanuri lagi kuni tanjaku tunata alasanku aule anti pasang-pasang anginku pagiling sai nyawa nama rinake nakabako bacaan
sasalia Salomako aku cini Salomako ku cani-cani Cinanaku mengirikan rindu aule anti pasang-pasang anginku Pangiling sai nyawana mangirinake Natabako bacaan ini Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di program Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Silakan sahabat budaya yang mau berkomentar seputaran topik kita, mau pasitin aja di 0811 400 9250. Bisa kirim pesan singkat di WA di 0811 400 9250. Bisa juga kirimkan komentar di fanpage-nya Pro 4. Ada Ibu Sudarsia. Assalamualaikum Mbak Ruslan. Bicara Bari Basa, kalau mengenai makan siang gratis di sekolah itu sangat bagus, dan harapan kami masyarakat orang tua murid bisa berlangsung lama dan menunya yang bergizi. Apalagi kalau 4 sehat 5 sempurna, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat sampai daerah. Kemudian kalau kenaikan BPJS itu kayaknya menambah beban masyarakat menengah ke bawah, karena keadaan ekonomi kita juga ini sangat mahal biaya hidup setiap hari. Jadi pemerintah sebaiknya ditinjau kembali tentang kenaikan BPJS karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam bidang kesehatan. Untuk Kambo terima kasih. Ada juga Ilmar HRD Mangka ya, sudah bergabung tadi di telepon di mana nih, di fanpage-nya Pro 4. Halo, assalamualaikum. Bari Basa. Halo. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus, dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Bisa juga kirimkan WA-nya, pesan singkat atau voice note-nya di nomornya Pro 4 di 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung.
Jadi sahabat budaya, program makan siang gratis ini bukan hanya dilakukan oleh pihak sekolah biasanya ya. Nah kemarin beberapa hari yang lalu dari Brimob juga ikut berpartisipasi dalam memberikan program makanan bergizi. Nah, kemarin di dekat rumah, tepatnya di SLB, itu ada dari pihak kepolisian, tetapnya dari Brimob, turun langsung untuk memberikan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah di SLB. Jadi memang salah satu program yang ada di pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, ini fokus awal dari program makan bergizi gratis adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Nah, kalau masalah program makan bergizi gratis ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, jadi BGN ya, Badan Gizi Nasional, dan berdasarkan Perpres nomor 83 tahun 2024 bahwa Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi Badan Gizi Nasional ini mempunyai tugas melaksanaan pemenuhan gizi nasional. Jadi program makan siang gratis ini sahabat budaya langsung dari BGM ya, Badan Gizi Nasional. Kita terima dulu penelpon, kayaknya ada yang sudah mau bergabung ini. Ya, kita coba dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, dicoba kembali ya sahabat budaya. Sepertinya ada sedikit gangguan. Oke. Halo. Halo. Ya, waalaikumsalam. Dari Jalan Tinumbu, lorong 149, Bu. Oke, Pak Sulaiman. Lama baru muncul Pak Sulaiman ini. Iya. Apa kabar? Apa kabar Pak Sul? Alhamdulillah, Bu. Mari cek semua. Iya, alhamdulillah. Kita, Bu, sehat juga, Bu. Iya, sehat alhamdulillah. Iya. Jadi mengenai Mapasitin aja, Bu. Iya, Pasitin aja. Iya, Mapasitin aja. Artinya, Bu, betul-betul Mapasitin aja tersalur kepada anak murid. Ya, artinya tersalur kepada murid, Bu. Betul-betul gizinya dijaga, jangan sampai begitu program pemerintah diberikan kepada ini, Bu. Jangan disunnah. Disunat anggarannya di. Iya, kan begitu biasa, Bu. Iya, kalau disunat kalau ada program sunat di sekolah enak itu. Sebenarnya. Iya, program sunatnya ini karena tak bagi semua anak. Artinya, Bu. Ya, halo. Tersalur di sini, Bu. Gitu. Ya. Ya, betul-betul supaya anak-anak tidak jaga mie. Ya. Kampanye itu ya tidak jaga mie, artinya tidak ada mie, tidak bawa mie bekal di sekolah. Ya, betul-betul tersalur, Bu. Jadi itu harapan. Yang kedua, Bu, mengenai BPJS, ya. Meskipun pemerintah sudah menaikkan iurannya, itu program KIS juga, Bu, disamaratakan. Ya. Iya, betul-betul disamaratakan, bilang ini tidak bisa dibayari oleh BPJS. Betul, kalau biasa kan begini, Bu, 3 hari 4 hari sudah pulang belum bisa sembuh baik-baik. Masa ada kayak begitu? Ada begitu. Oh iya. Ya, betul-betul sembuh betul, Pi. Artinya difasilitasi yang betul-betul, jangan dibilang tidak ada kamar, tidak ada ini. Jadi artinya tidak dipimpung kiri kanan gitu. Iya. Iya, Bu. Iya, sama ratakan, Bu. Tapi kalau umum cepat sekali itu. Iya, kalau umum bilang iya ada Jil, barangkali bukan dulu. Kalau KIS disuruh cepat. Ya, betul tersalur kepada masyarakat, Bu. Iya, jadi harapannya Pak Sul ini pelayanannya sama rata lah ya, sama rata. Sama rata lah. Iya, mau umum. Meskipun KIS dia punya pakai, Bu. Bilang tidak ini operasi begini tidak dibiayai oleh KIS, tidak dibiayai oleh BPJS. Iya. Kasih sama rata biar pun mahal bagaimana, Bu. Ini program pemerintah. Ya, untuk masyarakat juga tuh. Ya, untuk jadi, masyarakat juga. Jadi tidak ada pembedaan. Iya, tidak ada perbedaan, Bu. Betul.
Mungkin itulah saja barangkali Mbok. Kalau Pak Sul itu program mandiri ya? Ikut mandiri ya? Saya ikut mandiri Mbok. Iya, berapa biasa kita bayar? Berapa biasa dibayar itu? 250 per bulan? Satu keluarga Mbok. Wih, luar biasa juga ya pengeluarannya. Jadi kalau 6 orang. 6 orang. Oh, banyak memang. Iya, tahu. Iya, saya mandiri. Iya. Pernah terbi anuku dari pemerintah, tapi 3 jadi yang tanggung Mbok. Jangan pada lebih baik saya semua. Ya, tanggung semua. Iya. Oke. Iya. Baik, Mbok. Oke, Mbok. Makasih Pak Sul, sehat Ki selalu. Iya, terima kasih Mbok, sehat Ki selalu Mbok. Amin. Sahabat budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ingin bergabung. Halo. Assalamualaikum, Bari Basa. Halo Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Hani KPU Maros. Iya, Bunda Hani di KPU Maros. Iya. Oke Bunda, Bang. ini kabar baik Bunda. Pada Madeceng. Iya. Ceria, aman terkendali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi dibahas ini Bunda, mapasitin aja. Ada 2 berita yang kami bahas ini mengenai BPJS Kesehatan mau dinaikkan, kemudian ada program makan siang gratis. Ini sudah mulai berjalan ini. Iya. Saya tahu langsung dari pas tidak mana kok ada dibedakan. Iya. Dan ada aplikasi. Dan semua butuh. Iya. Itu semua pelayanan. Iya. Ya. Mudah-mudahan saya tidak tahu saya berapa pernah saya tidak tahu sih. Iya kan kita langsung dipotong di gaji toh. Iya, langsung dipotong di gaji. Saya tidak tahu berapa. Mudah-mudahan saya tidak pakai, mudah-mudahan orang lain dipakai. Iya. Saya selalu berdoa seperti itu Mbok. Mudah-mudahan saya tidak pakai, tidak gunakan itu. Dan saya hanya menyumbang untuk orang lain. Seperti itu Mbok. Dan berkali. Ya, jangan beda-bedakan, jangan pilih kasih, semua sama, karena semua butuh. Iya. Ataupun banyak sedikitnya itu harus berikan kepadanya. Seperti itu kasihan apa kalau memang yang membutuhkan, yang tidak punya dana seperti itu, kita harus bantu. Iya. Seperti itu ya. Kalau masalah program makan siang gratis ini Bunda. Hah? Program makan siang gratis. Program makan siang? Iya. Lebih bagus lagi. Lebih baik lagi. Kemarin di Maros ini kita ndak. Di sini dekat rumah di Sanudin. Iya. Wilayahku dulu buat saya dulu aku masih aktif. Oh, itu masih Maros atau Makassar itu? Maros saya. Oh, Maros ternyata. Maros, ada kalau kita ke Maros ada sebelah kanan Haji Kala. Iya. Nah, sampingnya itu. Sampingnya Kapolsek. Iya. Mandai. Oke. Pasar Montoa, Kapolsek, itu sekolahnya. Dulu wilayahku, wilayah daerah pengawasan aku bisa masih aktif dulu jadi pendidik. Iya. Bagus yang sekolahnya. Alhamdulillah. 2 sekolah di situ, Impres Hasanuddin dan Impres Montoa. Iya. Alhamdulillah, anak-anak senang. Jadi mengurangi lagi biaya penjajannya orang tua. Iya. Mengurangi. Karena makan siang biasanya kalau sekian makan siang jatuh. Seperti itu. Dulu ada deh, kita ingat dulu waktu zaman-zaman tahun berapa itu, karena saya ingat dulu waktu SD, enggak tahu itu apakah disediakan oleh pemerintah atau sekolah, itu dikasih susu, dikasih bubur setiap hari Jumat kayaknya, 1 kali 1 hari. Iya, dulu memang dari juga itu, dari kesehatan. Ya. Bekerja sama dengan PKK. Oh iya, programnya PKK dulu itu. Programnya PKK. Makan bubur pagi. Iya. Oke, Pak Bunda. Makasih Bunda. Iya. Putar kamu asalkan pagi bebas. Iya. Ada berkah pagi-pagi sedekah subuh. Iya. Sedekah Jumat. Alhamdulillah kalau kita juga di masjid kita ini di RRI ada makan kue gratis. Iya. Sudah sholat berjamaah. Iya, makan kue gratis setiap Jumat. Setiap hari di sini Bunda di masjid RRI. Kalau subuh tapi subuh, tapi kalau saya juga setiap Jumat janda-janda. Oke, makasih Bunda. Oke, makasih selalu, sampai jumpa Bu. Salam Dani. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari Bunda Hani di KPU Kompleks Perhubungan Udara. Silakan sahabat budaya yang lain yang masih ingin bergabung. Kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.
randuk tunai si tundan randuk si pakaboro lan pasak bolu sang bulan lendu. 27 November 2024. Anda tahu? Tidak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Anda tahu? Iya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada? Pilkada? Oh, pilkada. Oke. Pemilihan kepala daerah. Ingat, 27 November 2024. 7 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota se-Indonesia serentak. Saya datang? Datang? Kami datang? Oke, sudah pasti datang. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Susana ni kanaya urakne pasole allo bangi tuli angukuru lorong sama nasa jama-jamana saling tahu to anana susai unania lana nantoi anjo gayana
bone dompet na Sangin tahu tuan anak susah Punania lana keroki Na punna aci ni tahu loloman Na tanan tongi anjo gayana Susai Punania lana keroki Na punna aci ni tau loloman Na tanan tongi anjo gayana Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di pagi-pagi obrolan santai Baribasa. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung. Kami masih nantikan komentar tak mapasitin aja dalam artian program tentunya yang bisa betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat khususnya ya. Dua program tentunya sudah kita bahas tadi. Masalah program makan siang gratis ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak pelajar SD, SMP, SMA. Tapi mungkin ini masih uji cobanya di SD ya, karena kemarin juga di SLB daerah Sudian itu Brimob atau dari kepolisian untuk mempunyai inisiatif untuk melakukan program makan siang gratis bagi anak. Kemudian ada juga kemarin Wakil Presiden Republik Indonesia turun langsung meninjau di SD Negeri 2 dan beberapa program ya sudah dilaksanakan, termasuk di Maros kemarin. Program makan siang gratis sudah diuji coba di Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya yang masih bergabung, kami masih nantikan komentar tak di 0811 400 9250. Untuk Anda yang mau bergabung silakan kami nantikan hingga nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Bisa juga lewat WhatsApp atau kirim pesan singkat atau voice note-nya. Jika sekiranya Anda tidak bisa bergabung live di telepon, bisa voice note ya, dikirim di WA. Komentarnya seperti apa nih program makan siang gratis.
Kemudian ada juga rencana kenaikan BPJS iurannya di tahun 2025 nanti. Nah, menurut sahabat budaya, kira-kira ini apakah sudah ideal pelaksanaan daripada program BPJS? Dan tentu masyarakat sudah pasti pernah banyak mengalami hal-hal dalam hal pelayanan kesehatan. Apakah sudah sesuai dengan harapan kita atau bagaimana? Silakan di 0811 400 9250.
Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah dipilih oleh rakyatnya, termasuk INAKE, IKT, dan IKAU. Tapi ingat, ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih, salah satunya politik uang. Memang yang di depan mata terlihat menggiurkan. Meskipun sedikit, namun ingat itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktek yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan daerah kita. Mulai dari kamu. Jangan terima segala bentuk suap. Ayo, awasi bersama, tolak politik uang untuk pemilihan kepala daerah yang bersih dan damai. Malam, Tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya Tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya, Tante. Nama kamu siapa? Nama saya... Tinggal di mana? Tinggalnya di... Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung, Tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas bibitnya, bebetnya, bobotnya apa. Kalau gitu saya pulang dulu, Tante. Loh, kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya, kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih, agar tidak salah pilih. Kapan ajari lagi. Oh, male, oh
Pak Unti. Nakamajanne pare kana baji kangen diri tuang male gajo waktu gaero tawindi nakamajanne talasaku baji kangen jinyalai yang male gajo waktu gatina doeta Lani bonita kapan ajari lagi. Oh, oh male, oh buah, lani wajaan tue, sini say, agang kumah, jainan mamo. Pak Unti sini say lompok utomo buat sirakan Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, terletak di Gunung Masjid Citata, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. Stone Garden Citata adalah destinasi wisata baru di Kota Bandung. Stone Garden menampilkan formasi bantuan alam yang unik, menarik, dan sangat instagramable. Terbentuk melalui proses geologi selama jutaan tahun. Tempat wisata ini menyajikan pemandangan yang berbeda dari destinasi lainnya di Kota Bandung. Demikian Kabaratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
Sesungguhnya langit aspirasi baru